Halo, Assalamualaikum, welcome back di channel Keluarga Rahmawan dan di fanpage Bright Kids Study Club. Kita mau melanjutkan membahas buku matematika kelas 4, teman-teman ya. Buku ini adalah terbitan GAP, Gelora Aksara Pratama, tetapi isinya hampir sama dengan buku matematika ESPS Erlangga, teman-teman ya. Jadi teman-teman yang pakai matematika Erlangga, ESPS bisa juga menonton video ini, hanya saja beda halaman atau beda nomor soal biasanya. Teman-teman tinggal lihat aja bab berapa dan latihan berapa. Kali ini saya mau bahas bab 7, latihan 4 dan 5 ya. Ini latihan 4 ada di halaman 114 dan latihan 5-nya ada di halaman 115 ya. Bab 7 latihan 4 dan 5. Kita mulai dari latihan 4. Berilah tanda centang pada gambar yang saling berimpit ya. Saling berimpit itu artinya saling menimpa ya, terletak pada satu garis lurus, jadi pas di atasnya tepat. Nah, nomor 1 ini kita lihat ada dua penggaris, satunya warna hijau, satunya oranye ya. Jadi ini adalah garis berimpit ya, karena tepat di atasnya hanya terlihat sebagai satu garis saja. Lalu nomor 2 itu ada dua buah pensil ya, satunya ungu, satunya kuning. Nah, ini juga berimpit karena menimpa tepat di atasnya dan hanya terlihat seperti satu garis lurus saja. Lalu nomor 3 ini bukan, teman-teman ya. Nomor 3 ini adalah garis sejajar ya, tidak berimpit. Nomor 4 juga tidak berimpit, ini adalah garis berpotongan ya, saling memotong. Nah, nomor 5 ini berimpit ya. Nih, ada pensil warna oranye, lalu di atasnya krayon warna ungu ya. Dia saling berimpit dan hanya terlihat seperti satu garis lurus saja. Lalu bagian B, gambarkan garis yang berimpit dengan garis berikut. Nah, jadi kita tinggal gambar aja garis di atasnya tepat ya, hanya tinggal kita pakai warna yang berbeda dan juga panjangnya berbeda ya, agar kelihatan garisnya. Nah, ini contohnya saya pakai pena merah nih ya, ini untuk nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5 ya. Hanya menggambar satu garis tepat di atasnya. Jangan lupa ada panah ya di ujung-ujungnya dan gunakan warna yang berbeda. Oke, kita lanjut ke latihan 5. Latihan 5 di halaman 115. Oke, sebelum latihan 5, di sini saya akan jelaskan sebentar tentang sudut sehadap dan sudut bertolak belakang ya. Jadi sudut sehadap itu dia arahnya sama ya, contohnya ini sudut 1 itu sehadap dengan sudut 5 ya, nih arah ngadepnya sama. Lalu kalau sudut 2 itu sehadap dengan sudut 6 ya, arah ngadepnya sama. Lalu sudut 4 ini sehadap dengan sudut 8 dan sudut 3 itu sehadap dengan sudut 7 ya. Nah, satu lagi selain sudut sehadap juga ada sudut bertolak belakang. Nah, bertolak belakang itu saling membelakangi. Contohnya seperti ini. Sudut 1 ini bertolak belakang dengan sudut 3, saling membelakangi ya. Lalu sudut 2 bertolak belakang dengan sudut 4. Sudut 5 bertolak belakang dengan sudut 7 dan sudut 6 bertolak belakang dengan sudut 8 gitu ya, teman-teman, tentang sudut sehadap dan bertolak belakang. Oke, sekarang kita bahas latihannya. Nomor 1, perhatikan gambar di samping, kemudian tentukan pasangan sudut sehadap, pasangan sudut bertolak belakang, dan seterusnya. Oke, kita mulai dari pasangan sudut sehadap ya. Dari gambar ini kita bisa tentukan pasangan sudut sehadapnya nomor 1 ya, teman-teman. Lihat, perhatikan. Jadi untuk sudut A ini sehadap dengan sudut C ya, nih sudut A dan sudut C. Lalu yang kedua, sudut B itu sehadap dengan sudut D, nih sudut B dan sudut D. Lalu yang ketiga, sudut E itu sehadap dengan sudut G. Ini ya lanjutannya, sudut E sehadap dengan sudut G. Dan yang terakhir, sudut F itu sehadap dengan sudut H, nih F dan H. Jadi untuk nomor 1, bagian 1, sudut yang sehadap adalah sudut A dan sudut C, sudut B dan sudut D, sudut E dan sudut G, sudut F dan sudut H. Oke, kita lanjutkan pertanyaan kedua.
pasangan sudut yang saling bertolak belakang ya. Ingat ya, tadi saling bertolak belakang itu saling membelakangi. Nah, kita mulai dari sudut A. Sudut A ini bertolak belakang dengan sudut F ya. Nih A, sudut A dan sudut F. Lalu kalau sudut B itu bertolak belakang dengan sudut E ya. Jadi ini sudut B dan sudut E. Lalu sudut C itu bertolak belakang dengan sudut H nih ya. Sudut C dan sudut H. Dan yang terakhir sudut D bertolak belakang dengan sudut G, sudut D dan sudut G. Oke, jelas ya teman-teman. Kita lanjut ke nomor 3, sudut yang sehadap dengan sudut B. Yang sehadap dengan sudut B, ngadepnya sama, arahnya sama, ini adalah sudut D ya. Jadi untuk nomor 3 nih jawabnya sudut D. Lalu nomor 4, sudut yang besarnya sama dengan sudut D. Nah, kalau yang besarnya sama dengan sudut D, itu berarti yang sehadap dan yang bertolak belakang. Nah, yang sehadap dengan sudut D itu apa? Sudut B ya, sudut B. Lalu yang bertolak belakang, sudut G dan sudut E ya. E ini karena bertolak belakang dengan B, jadi sama juga. Jadi sudut yang besarnya sama dengan sudut D adalah sudut B, sudut E, dan sudut G ya. Lalu nomor 5, sudut yang besarnya sama dengan sudut F. Sama dengan sudut F ini berarti yang sehadap dan yang bertolak belakang. Oke, yang sama dengan sudut F itu yang bertolak belakang adalah sudut A ya. Lalu yang sehadap dengan sudut A itu sudut C, dan juga yang bertolak belakang dengan sudut C adalah sudut H. Jadi untuk nomor 5 jawabnya sudut A, sudut C, dan sudut H. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Tentukan besar sudut berikut berdasarkan gambar di samping. Ingat, besar sudut lurus sama dengan 180 derajat. Nah, jadi di sini ada 2 garis sejajar, lalu ada garis yang memotong ya. Ini besarnya 35. Jadi kalau di sini 35, kita bisa tentukan sudut B besarnya berapa. Ya, teman-teman ya, karena ini adalah garis lurus. Garis lurus tuh berarti dari sini sampai ke sini itu besarnya 180. Nah, kalau segini 35, berarti cara untuk mencari sudut B itu 180 dikurang 35. Jadi untuk sudut B itu besarnya 145 ya. Caranya seperti tadi, 180 dikurang 35 karena sudut garis lurus itu 180 derajat ya. Oke, kita lihat. Tentukan besar sudut A. Oke, kita lihat ya. A ini bertolak belakang dengan sudut yang sudah diketahui ini, bertolak belakang dengan 35 derajat ini, berarti besarnya sudut A juga 35 derajat ya. Jadi untuk sudut A 35 derajat. Lalu sudut G, nah sudut G ini dia sehadap dengan sudut yang 35 derajat ini, berarti sudut G juga besarnya 35 derajat. Lalu yang nomor 3, sudut D. Oke, kita lihat dari sini aja ya, sudut D. Sudut D ini karena dia bertolak belakang dengan B, tadi B-nya kita udah cari ya. B-nya 145, berarti D-nya juga 145. Nah, pertanyaan keempat baru sudut B. Sudut B tadi kita juga sudah cari 145 derajat, dan yang terakhir adalah sudut H. Sudut H ini sehadap dengan sudut D, jadi sama besarnya 145 derajat. Oke, teman-teman ya, udah selesai pembahasan kita ya. Latihan 4 dan latihan 5 bab 7. Ya, semoga bisa membantu teman-teman mengerjakan PR, tugas sekolah, ataupun belajar secara mandiri di rumah. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-teman yang lain ya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you for watching. Bye-bye.